Bayangkan, jet tempur Sukhoi Indonesia bukan lagi dikendalikan oleh kode rahasia dari Moskow, melainkan dipersenjatai dengan rudal monster buatan India yang mampu memburu target dari balik cakrawala. Brindavan resmi menawarkan Astra Mk1 ke Indonesia dan Vietnam, sebuah tawaran gila yang bisa mengubah peta kekuatan udara Asia Tenggara selamanya. Atau justru menjadi pertaruhan teknis yang luar biasa berbahaya? Mari kita bedah nalar di balik manuver berani New Delhi ini. Dunia pertahanan global di tahun 2026 ini tidak lagi mengenal zona nyaman. Ketika ketegangan di Laut Natuna Utara kian memanas dan rantai pasok suku cadang dari Rusia mulai tercekik akibat konflik yang tak kunjung usai, Indonesia dan Vietnam berdiri di persimpangan jalan yang sangat kritis. Masalah utamanya bukan sekedar jumlah pesawat yang kita miliki, melainkan taring yang terpasang di bawah sayap-sayap flanker kita. Selama puluhan tahun, jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang kita banggakan adalah sebuah sistem tertutup. Kita membelinya dari Rusia, dan secara otomatis kita menjadi tawanan teknologi mereka. Jika ingin memasang rudal, pilihannya hanya rudal buatan Rusia. Jika ingin memperbaiki sistem radar, teknisinya harus dari Rusia. Namun, di tengah kebuntuan ini, India melalui lembaga riset pertahanan mereka, DRDO, datang membawa sebuah kunci jawaban yang sangat provokatif. Mereka menawarkan Astra Mk1, sebuah rudal Beyond Visual Range atau BVR yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri India. Mengapa ini menjadi masalah? Karena bagi negara seperti Indonesia, menerima tawaran ini berarti kita sedang mencoba melakukan operasi jantung pada pesawat tempur kita sendiri. Mengintegrasikan rudal asing ke dalam sistem radar Rusia adalah sebuah tantangan teknis yang selama ini dianggap mustahil tanpa restu penuh dari Moskow. Inilah konflik utamanya. Apakah kita akan terus tunduk pada aturan main produsen asli, atau kita berani mengambil tawaran India yang menjanjikan kemandirian namun penuh dengan risiko teknis? India tidak hanya menawarkan barang, mereka menawarkan jalan keluar dari ketergantungan. Namun, sejarah mencatat bahwa dalam urusan alusista tidak ada yang benar-benar gratis dan tidak ada yang benar-benar mudah. Mari kita bedah secara mendalam apa sebenarnya Astra Mk1 ini. Secara teknis, Astra adalah sebuah monster udara. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan target pada jarak 80 hingga 110 km. Bagi Anda yang belum akrab dengan istilah BVR, ini berarti pilot Sukhoi kita bisa menembak jatuh pesawat musuh bahkan sebelum musuh tersebut terlihat oleh mata telanjang di cakrawala. Kecepatan puncaknya mencapai Mach 4,5, hampir 5 kali kecepatan suara. Dalam simulasi tempur modern, kecepatan sesadis ini memberikan waktu reaksi yang sangat sempit bagi lawan untuk menghindar. Tapi yang paling menarik dari Astra Mk1 bukan cuma soal kecepatan atau jarak tempuhnya. Keunggulan utamanya terletak pada sistem pemandu radar aktif dan kemampuan Electronic Countermeasures atau ECCM yang sangat canggih. Di tahun 2026, peperangan elektronik adalah segalanya. Pesawat musuh akan mencoba membombardir radar kita dengan sinyal pengganggu atau jamming. Astra Mk1 diklaim memiliki kecerdasan buatan dalam sistem pemandunya yang mampu membedakan mana sinyal target asli dan mana sinyal pengganggu. Inilah yang disebut India sebagai solusi senjata asli Asia untuk menandingi dominasi teknologi barat seperti AIM-120 AMRAAM milik Amerika atau Meteor milik Eropa. Sekarang, mari kita bicara soal realitas di lapangan. Kenapa India begitu percaya diri? Karena mereka adalah satu-satunya negara di luar Rusia yang berhasil melakukan modifikasi mendalam pada keluarga Sukhoi. Melalui varian Su-30 MKI, India telah membuktikan bahwa mereka bisa memasukkan otak buatan mereka sendiri ke dalam tubuh pesawat Rusia. Mereka memiliki akses ke source code atau kode sumber sistem kendali senjata yang selama ini dirahasiakan rapat-rapat oleh Rusia. Bagi Indonesia, ini adalah peluang emas. Admin sering berpikir, kenapa negara kita belum bisa seperti India? Jawabannya ada pada Transfer of Technology atau TOT. Selama ini, saat kita membeli Rafale dari Perancis, apakah kita diberikan kode sumber radarnya? Tentu tidak.
Prancis menjaga ketat kekayaan intelektual mereka. Namun India dalam tawarannya ke Indonesia dan Vietnam memposisikan diri sebagai mitra strategis. Mereka tidak hanya menjual rudal, tapi mereka bersedia membantu proses integrasi. Ini artinya teknisi-teknisi terbaik kita dari PT Dirgantara Indonesia atau dari TNI AU berkesempatan untuk belajar bagaimana cara mengotak-ngatik sistem radar AESA dan komputer misi Sukhoi. Bayangkan betapa mahalnya ilmu ini. Jika kita berhasil mengintegrasikan Astra ke Sukhoi Su-30 Mk2 milik Indonesia, maka di masa depan kita tidak perlu lagi mengemis ke Moskow atau Washington setiap kali ingin meningkatkan kemampuan tempur kita. Kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi mandiri. Ini adalah langkah konkret menuju kemandirian alutsista yang bukan sekadar omon-omon. Namun, kita juga harus jujur melihat tantangannya. Mengintegrasikan Astra ke Su-30 Indonesia bukan seperti menyolokkan USB ke komputer. Ini adalah proses sinkronisasi yang sangat rumit. Komputer misi pesawat perlu di-upgrade agar bisa memahami bahasa pemrograman rudal Astra. Radar pesawat harus dikalibrasi ulang agar data target bisa dikirim secara akurat melalui data link ke rudal saat sedang meluncur. India mengatakan mereka punya kunci jawabannya. Tapi apakah Rusia akan diam saja melihat pasar rudalnya di Asia Tenggara direbut oleh India? Inilah dinamika geopolitik yang sangat panas. Ada juga kritik yang muncul. Kenapa Astra Mk1 tidak terlalu menonjol dalam operasi-operasi militer India sebelumnya? Jawabannya sederhana. Setiap teknologi militer butuh waktu untuk matang. Dan di tahun 2026 ini, Astra Mk1 dianggap sudah mencapai tahap operasional penuh yang stabil. India bahkan sudah menyiapkan Astra Mk2 yang jarak jangkauannya mencapai 200 km. Dengan menawarkan Mk1 sekarang, India sebenarnya sedang membangun ekosistem. Mereka ingin Indonesia dan Vietnam menjadi pengguna setia, sehingga nanti ketika Mk2 siap, kita sudah terikat dalam jaringan teknologi mereka. Ini adalah bentuk diplomasi pertahanan yang sangat cerdik. India tahu bahwa Indonesia dan Vietnam adalah operator setia flanker. Dengan memberikan solusi rudal yang lebih murah, lebih mandiri, dan performanya setara dengan Barat, India sedang membangun poros kekuatan baru di Asia. Mereka ingin membuktikan bahwa kekuatan Asia tidak perlu lagi bergantung pada dikte teknologi luar kawasan. Sebagai penutup, tawaran dari Prindavan ini harus dilihat sebagai sebuah peluang strategis yang sangat langka. Kesimpulan saya, Astra Mk1 bukan sekadar urusan menambah stok amunisi di gudang TNI AU. Ini adalah sebuah tawaran ilmu pengetahuan. Jika pemerintah Indonesia berani mengambil langkah untuk melakukan proyek percontohan, misalnya pada 4 atau 5 unit Sukhoi terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan keuntungan ganda. Pertama, kita memperpanjang masa pakai armada Sukhoi kita dengan kemampuan pukul yang jauh lebih mematikan. Kedua, dan yang paling penting, kita mendapatkan transfer teknologi tentang bagaimana cara melakukan integrasi sistem senjata secara mandiri. Prediksi saya untuk tahun-tahun ke depan, jika kerjasama ini terwujud, Indonesia akan menjadi pemain kunci dalam keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Kita tidak akan lagi mudah ditekan oleh sanksi internasional atau embargo karena kita memiliki alternatif pasokan senjata dari sesama negara Asia yang memiliki kepentingan geopolitik yang sama. India telah memberikan kunci jawaban itu kepada kita. Sekarang bolanya ada di tangan pembuat kebijakan di Jakarta. Apakah kita cukup berani untuk membuka pintu kemandirian ini, atau kita akan tetap nyaman berada di bayang-bayang ketergantungan teknologi negara besar? Satu hal yang pasti, di langit yang semakin padat dengan ancaman, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan bertahan. Astra Mk1 mungkin berasal dari India, tapi ilmu yang dibawanya bisa menjadi fondasi bagi kebangkitan industri pertahanan Indonesia di masa depan. Mari kita dukung setiap langkah yang membawa kita lebih dekat pada kemandirian sejati, karena kedaulatan tidak bisa dibeli. Ia harus dibangun dengan keringat dan keberanian teknis. Itu tadi bedah tuntas tawaran panas dari India.
Menurut kalian, mending kita ambil resiko integrasi ini demi ilmu TOT atau tetap setia pakai rudal Rusia yang sudah pasti plug and play? Tulis pendapat tajam kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian mau saya buatkan perbandingan spesifikasi head-to-head antara Astra Mk1 dengan rudal Meteor milik Rafale, silahkan sampaikan ya.